Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, anak-anakku, kita bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan tema zikir dan doa. Dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, kita akan belajar tentang tema zikir dan doa sesudah sholat. Pertama, kita memahami makna dan manfaat zikir. Zikir adalah mengingat, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga dapat diartikan sebagai menyebutkan atau mengatakan atau menyebut namanya. Zikir adalah mengingat, yakni terutama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah adalah bagian dari keimanan kita bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, yang wajib kita sembah, yang dimana Tuhan tidak memiliki kekurangan. Allah yang maha suci, Allah yang maha kuasa dan segala-galanya, yang menciptakan alam semesta ini dan juga menjaga alam semesta ini, yang menghidupkan manusia dan juga yang mematikan manusia, dan yang mematikan manusia serta membangkitkannya kembali pada hari kiamat. Orang yang berzikir, ia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan dimanapun ia berada. Zikir, seorang yang berzikir atau selalu mengingat Allah dimanapun tempat dia berada, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam duduknya, dalam berdirinya, dalam berjalannya, bahkan ketika ingin tidur pun orang tersebut akan berzikir atau mengingat kepada Allah, di antaranya dengan membaca doa sebelum tidur, kemudian berzikir setelah sholat, berzikir pagi, berzikir waktu petang, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Ayat ini adalah anjuran berzikir, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Berdiri, waktu berdiri kita melaksanakan sholat itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita baca ditujukan kepada Allah. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar,
Apa yang kita sebut? Nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan diamku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir atau mengingat Allah di waktu duduk. Contohnya adalah ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita sambil berduduk sebelum meninggalkan tempat kita sholat, kita mengucapkan atau bertasbih, bertahmid dan bertakbir, bahkan bertahlil. Yaitu pada umumnya mengucapkan subhanallah sebanyak 30 kali, 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, dan tahlil yaitu la ilaha illallah sebanyak 33 kali. Kemudian mengingat Allah di waktu berbaring. Berbaring ini bisa kita artikan sebagai tidur. Sebelum kita tidur, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya, mohon di perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah anjuran mengapa kita harus berzikir. Dan mengapa kita harus berzikir? Karena berzikir banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaat-manfaat berzikir, yang pertama adalah dapat menenangkan dan melembutkan hati. Yang kedua, tidak mudah marah dan tidak mudah emosi. Selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan ikhlas. Mempertebal keimanan, berzikir dapat memperbanyak pahala. Di antara manfaat berzikir ialah mempertebal keimanan. Membahas tentang keimanan, bahwasannya iman seseorang dapat berkurang dan bertambah. Ketika iman seseorang itu bertambah, ia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika iman seseorang itu berkurang, maka seseorang itu pun akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi menyebutkan salah satu judulnya bab, yaitu bab ma jaa fi istikmalil imani wa ziyadatihi wa nuqsanihi, yang artinya bab sempurnanya iman, bertambah dan berkurangnya. Diriwayatkan dari An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda kesempurnaan iman seseorang ditunjukkan dengan kebagusan akhlak dan sikap lemah lembut pada keluarga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Itulah hadis tentang mengapa iman seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang. Seorang apabila imannya bertambah, ia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apa iman seseorang itu berkurang, ia akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kesempurnaan iman seseorang diantaranya adalah berakhlak yang baik atau kebagusan akhlak dan sikap lemah lembut pada keluarga.
Ya, itulah materi kita hari ini, materi PAI dan Budi Pekerti tentang zikir dan doa setelah sholat. Kita sudah membahas tentang makna zikir. Untuk itu Bapak berikan tugas kepada kalian, tulislah firman Allah surat An-Nisa ayat 103 beserta dengan artinya, dan juga catatlah materi ini di buku tulis kalian. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.